Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai benih yang ditabur, yang ditanam dalam tanah untuk menghasilkan buah, dan buah itu harus berlimpah. Biji sesawi ini memang kecil, tetapi ketika sudah ditabur dalam tanah, biji ini akan menghasilkan banyak kelimpahan buah dalam hidup. Penegasan Injil hari ini melukiskan dengan caranya tersendiri bahwa setelah ditanam, ia bertumbuh dan menjadi lebih besar daripada sayur-sayuran yang lain dan menumbuhkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dengan demikian, Yesus mengharapkan kepada kita para pengikutnya untuk boleh menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Sukacita, pengampunan, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, itu juga buah-buah yang Tuhan harapkan. Dan yang tidak kalah penting adalah buah iman kekatolikan. Buat apa kita terkenal di mana-mana tapi tidak menghasilkan buah iman kekatolikan? Juga bokor kosong. Kalau buah kosong kita masih dapat telan, tapi bokor kosong ini tidak dapat. Perikop Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kita pun dipanggil untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kita sendiri. Senyum dalam keramahan, dengan kepedulian dan bela rasa kita, dan dengan cara kita merukunkan diri dengan orang lain, terbuka hati, menerima orang lain apa adanya. Itu adalah benih kehidupan yang Tuhan taburkan dalam kehidupan kita, dalam hati kita, sehingga kita menghasilkan iman yang besar. Hari Minggu tidak datang gereja, dia sakit, dia pun udah saya ini hai jene klaim nasi hai orang dipiut. Bulan Mei doa, bulan Oktober doa, pasca kami pergi dan kasih sumbangan, Natal, tapi hari Minggu bilang nanro menok farata inne mipo. Itu benih yang ditaburkan di atas bukit Paskoka. Dia tidak akan tumbuh, tapi nanti burung pitoto dan bawa dan pindah ke lain tempat. Kita juga diharapkan menjadi benih kehidupan bagi sesama kita. Dengan apa? Dengan kita memberi senyum, sapa, tegur sapa, itu penting. Ini dia masuk orang pun pekarangan rumah juga tidak. Macam dia beli putusin orang punya itu sertifikat tanah. Dia datang dari sana mungkin rencana memang tidak ada senyum. Tahu ini dia tadi makan asam terlalu banyak kah atau kusambi kah, kita juga tidak tahu. Yang saya khotbah itu dia beli tidak hidup. Kita juga diharapkan untuk menghasilkan cabang-cabang yang asri, yang rindang. Dengan cara apa?
hidup rukun, damai dengan sesama, dan juga kita saling menghargai. Buat apa kita tanam itu kiu baru burung daun datang, tapi kita berkelahi dengan asap. Gara-gara asap. Biasa oleh tatap itu begitu. Bapak dan mama yang tanam asap satu pohon, 8 orang yang datang berkelahi tentang siapa yang panen tahun ini. Itu yang bilang, ini benih tumbuh di atas rata-rata bena. Selokan air datang langsung bawa ke laut. Tetapi baik. Dan pada akhirnya kita diingatkan, kita dipanggil untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Dan apa yang perlu kita rubah? Yang perlu kita rubah adalah konsep pemikiran kita dan hati kita yang belok. Ketika hati kita terselot, maka konsep untuk orang lain itu akan tidak baik. Apa yang perlu kita rubah? Yang kita rubah adalah pola pemikiran kita yang salah. Apa yang kita rubah? Yang kita rubah adalah kemalastawan kita. Dia sakit baru dia jadi orang Katolik. Belum sakit, tidak. Entah dia hari Minggu dia mau pergi mana. Tetapi kalau hari raya Waekam full, hari Jumat tolak, Golgota Jumat tolak, Sot Mese Jumat tolak, terakhir ojek. Apa yang perlu kita rubah? Yang kita rubah adalah hendaknya kita jangan jual pisang, beli keripik pisang. Itu. Apa yang kita rubah? Yang kita rubah, kita jangan jual jagung, beli jagung goreng. Itu tandanya pehe. Apa yang kita rubah? Yang kita rubah supaya anak menangis kita jangan kasih HP. Kalau HP ini hari dia kerja, dia umur 2 tahun itu dia HP itu dia susah buat itu tidak lagi. HP. Nonton ambil itu 1-2 jam sudah. Apa yang kita rubah? Yang kita rubah adalah konsep kita yang salah dan kita harus terima yang baik dan benar. Mari kita menabur benih kebaikan, persaudaraan, kelemah lembutan, dan keramah tamahan, senyum sapa dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah-buah iman yang semakin besar yang telah diwariskan Tuhan kepada kita dengan cara hidup kita di IQ. Mari kita menabur benih kebaikan, karena benih kebaikan itu Tuhan taruh di dalam hati kita, dan Tuhan mengharapkan agar kita menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup kita setiap hari. Amin.